Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tuhan, Engkau luar biasa. Kami boleh ada sampai bulan November pada minggu pertama. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami boleh sehat sampai hari ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berikan kami hati seorang murid ya Bapa. Lembutkan hati kami, kuduskan layakan kami Tuhan. Ampuni akan setiap dosa, perbuatan, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar Engkau yang mengampuninya Tuhan. Sehingga pada saat kami menaikkan puji-pujian Tuhan, biar puji-pujian itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami Tuhan, urapi Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, baik singer, song leader, pemain musik, multimedia, semua kami yang terlibat di tempat ini ya Bapa. Tuhan mengurapi kami semua satu persatu. Terlebih lagi Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Senior pastor kami Tuhan, Pastor Abraham Konrad Supit. Tuhan berikan hikmat, marifat, pewahyuan daripada Engkau. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini merupakan isi hati-Mu dan merupakan kebenaran Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar itu Tuhan, firman itu boleh mengajar, menegur kami. Sehingga kami Tuhan semakin hari semakin disempurnakan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan hanya pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati juga pada saat kami mengambil bagian Tuhan. Roti dan anggur Tuhan ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu. Melalui tubuh dan darah-Mu itu ada mujizat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berdosa Engkau ampuni, yang di dalam pergumulan Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Di dalam Engkau Tuhan, kami boleh keluar lebih daripada pemenang. Kami boleh senantiasa Tuhan hidup dalam berkemenangan, demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau senantiasa menyertai kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami boleh hanya mengandalkan kepada Engkau saja Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan senantiasa menolong kami. Semua indah pada waktunya ya Bapa. Keluarga-keluarga yang dalam permasalahan juga Tuhan, Tuhan pulihkan ya Bapa. Biarlah mereka juga boleh bersatu kembali, boleh berkumpul kembali bersama dalam satu keluarga ya Bapa. Pulihkan keluarga-keluarga yang hendak tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau membentengi, memagari dengan pasukan malaikat-Mu di setiap ruangan daripada keluarga-keluarga ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya saat-saat ini Tuhan, iblis juga tidak senang kalau kami dekat dengan Engkau Bapa. Dan kami yakin dan percaya keluarga-keluarga akan dipulihkan ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberikan jalan keluar bagi setiap keluarga, baik dalam masalah keuangan maupun dalam hal persoalan hutang piutang. Tuhan, Engkau yang membereskan semuanya ya Bapa. Dalam masalah perceraian juga Tuhan, Tuhan patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan rencana yang tidak baik, biarlah Tuhan yang membereskannya semua Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau membenci perceraian. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan membereskan setiap keluarga ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami yakin kuasa-Mu ada di setiap rumah, di tempat-tempat yang mengikuti Zoom dan Facebook Live ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan tetap nyata. Dan kuasa-Mu itu Tuhan, kami boleh melihat makin hari, kami boleh melihat kuasa-Mu itu semakin nyata di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah kami hanya boleh melekat kepada Engkau saja. Tuhan, kami serahkan dan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu sekalian, baik yang di tempat ini maupun di rumah, mari kita akan bangkit bersama. Kita akan memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Sebab oleh darah anak domba, iblis sudah dikalahkan. Dan kita keluar lebih dari pemenang. Haleluya.
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita siapa dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dari Tuhan. Ya, katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Siap, katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita siapa dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ya, katakan, darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari bersorak-sorai, katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita siapa dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, sekali lagi, oleh darah anak domba. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, iblis sudah dikalahkan dan kita keluar lebih daripada pemenang. Mari Bapak sekalian, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini mari menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Sebab tangan Tuhanlah tangan yang dahsyat, yang terus memegang tangan kita, menuntun kita, membawa kita meraih kemenangan lepas kemenangan. Sekalipun kita harus berjalan dengan tertatih-tatih, sekalipun rasanya berat perjalanan kita, tapi percayalah, selama tangan Tuhan yang memegang tangan kita, selama tangan kanan Tuhan yang memegang tangan kita, maka kemenangan dan kemenangan yang akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
Mari bersyukur Bapak Ibu sekalian. Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Yesus baik, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Pertolonganmu ajaib, pertolonganmu dahsyat. Kami memujimu Tuhan, haleluya. Oh, Yesus baik. Oh, Yesus hebat. Mari bersyukur, mari bersyukur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, sebab Dia baik selamanya, selamanya. Haleluya. Glory, glory, glory. Oh. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. haleluya. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami, tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mari angkat tangan kita bersama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
sanggup untuk melakukan karena salibmu. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Oh, Engkau dahsyat, Engkau baik, karena salib-Mu Tuhan kami diselamatkan, karena pengorbanan-Mu kami hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, pertolongan-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih. Apapun persoalan Bapak Ibu sekalian di rumah, mungkin Bapak Ibu sedang sakit, mungkin secara ekonomi Bapak Ibu sekalian sedang terhimpit, atau mungkin ada persoalan-persoalan keluarga. Jangan pernah hilang pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah kita lari dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukankah firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, menaruh harapannya kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Pada pagi ini persiapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan itu boleh bertumbuh berakar dan hidup kita menjadi berbuah, dan buah itu mempermuliakan Bapa di surga. Persiapan hati kita. Kita mau berkata, karena salib-Mu Tuhan kami hidup, kami menang, karena Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu. Karena salib-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan di hidupku. Untuk melakukan mujizat, untuk melakukan, sekali lagi, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji
Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih kembali dapat bersekutu, berjumpa dengan rekan-rekan kekasih Tuhan, Jemaat GBI Victorious Family Ministry, Bogor, luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih kembali kami dapat bersekutu, beribadah Tuhan dalam hari yang indah ini Bapak. Engkau menyertai ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya, dan biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi kami bersyukur dan terima kasih kalau Engkau telah izinkan kami dapat naikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Engkau telah bertakhta bersama di setiap pujian penyembahan kami. Dan saat ini Bapak, kami rindu kembali Engkau memberkati kami melalui Quran firman. Dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan surga yang baru. Dan jadikan hamba-Mu jadi alat bagi kemuliaan kebesaran-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman diizinkan, percayakan keluar melalui mulut tidak hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Bapak, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Dan saat ini, sebelum kami kembali Tuhan, dalam masuk dalam satu persembahan yang indah dengan melalui tubuh dan darah Yesus, Engkau persiapkan peran kami masing-masing Bapak, untuk rekan-rekan kekasih Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, khususnya teman-teman yang di Victorious Family yang ada di Bogor Bapak, yang ada di Australia, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, bahkan dimanapun mereka mengikuti saat ini melalui ibadah online Zoom. Engkau juga mempersiapkan seluruh keberadaan kami Bapak, untuk siap menerima tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, dan mujizat. Dan kami percaya firman-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Terima kasih Bapak, kami telah siap diberkati. Berbicara melalui hamba. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang dikasih dan diberikan Tuhan. Dan sungguh amat bersyukur dan terima kasih bagi teman-teman kekasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Kemarin saya sempat mampir di Bogor dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Dan dalam rangka mereka persiapkan terlebih dahulu segala sesuatu dipersiapkan dengan sangat amat baik. Teramat baik, dan betul-betul saya surprise sebab pelayanan ini bukan berjalan begitu saja secara rutinitas, tapi dipersiapkan dengan baik. Segala sesuatu didoakan, ada kebersamaan antara rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan, dan juga dalam pengembalaan dari Pastor Lydia bersama pembina Pak Hadi, Pastor Pak Hadi, luar biasa. Saya melihat perlengkapan dari sound system yang mereka persiapkan yang terbaik. Bahkan segala sesuatu saya lihat sangat canggih saat ini dengan digital, segala sesuatu juga bahkan computer editing. Saya bertanya, loh rupanya ini semua baru Pak? Iya. Bersama-sama teman-teman rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan dalam kebersamaan, dalam setiap pemberian Anda, doa Anda, kebersamaan Anda, mereka lakukan, kerjakan semua untuk Tuhan. Sebab Kolose 3:23 berkata, apapun yang kita lakukan, kerjakan. Perbuatlah dengan segenap hati. Secara all out kita lakukan, kerjakan itu. Bukan hanya kepada gereja GBI, Victorious Family Ministry yang ada di Bogor, tapi mereka lakukan, kerjakan itu. Semua untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan setiap apa yang Anda telah lakukan, kerjakan, perbuat. Yakini, imani, percaya. Tidak pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan dengan heran, luar biasa. Jadi, itulah suatu attitude yang baik. Jadi terus lakukan, kerjakan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan. Tentu dalam hal ini konteksnya kekasih Tuhan. Kalau kita di dalam kehidupan rumah tangga, mungkin dalam hal ini kita menjadi suami yang baik untuk istri yang Tuhan titipkan. Istri yang baik untuk suami yang Tuhan titipkan. Orang tua yang baik untuk anak-anak yang Tuhan titipkan. Anak-anak yang baik buat orang tua yang Tuhan titipkan. Begitupun kita sebagai kekasih-kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, yakini, imani, percaya, bahwa Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di tempat saudara saya. Dan dalam perjalanan kehidupan saudara saya, kekasih yang dikasih dan diberkati Tuhan. Tuhan selalu ada bersama saudara saya. Tuhan inginkan melalui hidup anak saya, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dibesarkan. Seperti saat ini dalam ibadah saat ini. Kita persiapkan yang terbaik, pujian kita lakukan yang terbaik, kita beribadah tidak sekedar lakukan gitu
kita selalu siapkan yang terbaik, perbuat yang terbaik, usahakan itu. Nah, saya juga di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya berupaya berusaha yang terbaik, yang dapat tentu saya lakukan kerjakan, tapi selalu harus dengan penuh sukacita. Dan ada damai sejahtera sukacita. Kolose 3 ayat 15 berkata, biar damai sejahtera Tuhan termaterai dalam kehidupan saya, ada dalam hati saudara saya. Sebab anak saya telah dipanggil menjadi satu dengan Kristus Yesus sebagai kekasih-kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan berterima kasih dalam keadaan kondisi apapun juga. Selama damai sejahtera sukacita surgawi ada dalam kehidupan saudara saya, mari kita manifestasikan dalam kehidupan rumah tangga kita, di tempat kita berusaha, di komunitas di mana kita berada, dimanapun Anda berada. Nyatakan saudara saya, bahwa hidup kita benar-benar bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup ada dalam setiap kehidupan kekasih Tuhan. Kalau dia hidup dalam kehidupan saudara, apa yang kita ragukan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Itu tidak mewarnai hidup saudara saya. Dan orang justru akan terkagum-kagum dan terheran-heran. Oh, jemaat GBI Victorious Family Mission Bogor. Mereka ada dimanapun juga. Mereka ada yang di Australia, ada yang di Eropa, ada yang di Amerika. Tapi dimanapun mereka berada, hati mereka selalu melekat dengan Tuhan. Dan selalu penuh dengan sukacita. Dan selalu dengan damai sejahtera sukacita menjadi bagian. Dan bahkan juga tetap bisa bersyukur. Dan itu harus mewarnai hidup saya. Kadang memang pandemi COVID-19 ini saat ini nyata jelas masih ada. Tapi selama anak-anak Tuhan patuhi protokol COVID-19 yang telah ditetapkan. Saya masuk kemarin, saya lihat, wah bagus sekali semua yang ikut melayani di restoran dan Ekcuan Bogor. Saya lihat, saya perhatikan semua. Saya pakai masker, saya kata, Pak Hadi, wah bagus sekali. Di sini semua mengikuti aturan-peraturan. Bagaimana yang di belakang sana, khususnya juga untuk produk roti dan sebagainya, semua di tempat makan yang mereka yang tidak terlihat oleh customer oleh tamu dan sebagainya. Tadi katakan itu semua juga mereka memakai masker. Karena itu persyaratan mutlak yang diminta oleh owner dan Ekcuan saat itu untuk lakukan itu. Dan semestinya harusnya demikian dalam kehidupan. Apa yang kita tahu baik, lakukan, kerjakan. Dan kalau perlu, itu merupakan suatu penggarisan. Bahkan pemerintah telah menetapkan dalam hal ini. Sampai hari ini, kita belum tahu kapan ya vaksin itu ada. Sekalipun kita tahu, kita doakan, rindukan, segera, secepat mungkin. Tapi sebelum hari H dan jam D itu, untuk vaksin itu dilakukan, terutama kekasih Tuhan. Anda dan saya dalam keadaan kondisi apapun juga, kalau kita pegang teguh, yaitu peraturan permainan yang Tuhan tetapkan melalui pemerintah saat ini, untuk ada dalam keadaan kondisi apapun juga, tetap jangan lupa selalu memakai masker, ya. Dan pada waktu tertentu ada kesempatan cuci tangan, kalau tidak ada mau disinfektan, juga bersihkan tangan dan sebagainya. Dan physical distancing, saya kemarin lihat dalam pelayanan, saya juga lihat kursi-kursi semua telah disiapkan, ditata dengan baik. Dan itu, biarlah itu saat ini, itulah new normal yang harus kita kerjakan, lakukan dalam kehidupan kita. Dan kalau itu Anda lakukan, Anda nggak usah ragu, karena virus itu musuh yang tidak kita lihat saat ini. Tapi dampak efeknya sangat besar. Tapi kita perlu ragu. Karena Tuhan juga bahkan beri hikmat bagi saudara saya. Yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 16, kita seperti seekor domba yang diambil, ditempatkan di tengah-tengah serigala. Jangan lama di antara serigala. Tapi Anda dan saya tidak akan dikoyak-koyakan dan dibinasakan. Karena Tuhan berikan hikmat surgawi bagi saudara saya. Cerdiklah seperti ular. Tulus seperti merpati kita. Aturan permainan itu kita pegang dengan teguh. Saya yakini, imani, percaya. Kalau itu jemaat GBI Victorious Family Mission Bogor lakukan dalam keadaan kondisi apapun juga, Anda tidak perlu ragu. Anda tetap dapat berkarya, Anda tetap dapat lakukan, kerjakan, perbuatan apapun juga. Ya, karena kita juga mempersiapkan dengan yang baik. Dan di luar keberadaan seorang saya, di luar pengetahuan seorang saya,
kalau kita telah mempersiapkan, dan itu Tuhan yang bekerja untuk saudara saya. Yakini, imani, percaya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak Dia kasih, yaitu saudara saya. Karena janji firman Tuhan tetap ya dan amin. Dia berfirman bagi saya, Dia akan perintahkan malaikat Allah, Mazmur 91 ayat 11. Untuk kemanapun Anda dan saya melangkah pergi, ada malaikat Allah yang menyertai saudara saya. Ada malaikat Allah yang menjaga dan memelihara saudara saya. Untuk menghalaukan Anda dan saya dari hal-hal di luar batas kemampuan saudara saya. Tapi apa yang harus kita lakukan, kerjakan, perbuat. Lakukan, kerjakan. Dengan sungguh-sungguh. Seperti tadi Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan dengan segenap hati. Seolah-olah bukan karena apapun juga, tapi motivasi oleh karena Tuhan. Karena tubuh yang Tuhan titipkan, kehidupan Anda dan saya. Alkitab berkata 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah tubuhmu adalah baik Allah, baik Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus pelihara dan jaga dengan baik. Karena 1 Korintus 3 ayat 17, barang siapa membinasakan baik Allah, maka 1 Korintus 3 ayat 11b, maka Allah sendiri akan membinasakan baik Allah itu. Itu saudara saya. Jangan kita mencobai Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, kerjakan, perbuat. Lakukan dengan baik. Kerjakan dengan baik. Perbuat dengan baik. Saya yakin, kalau itu mewarnai kehidupan saya, dimanapun Anda dan saya berada. Janji firman Tuhan tetap ya dan amin. Matius 10 ayat 30. Rambut di kepala saudara saya pun janji firman Tuhan. Semua terjadi. Jadi Tuhan tahu keadaan, kondisi Anda dan saya. Karena mata Tuhan tidak pernah terlelap. Mata Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tetap memandang dan melihat kehidupan saudara saya. 1 Petrus 3 ayat 11. Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju bagi kekasih-kasih Tuhan. Jemaat yang Dia berkati di Bogor, dimanapun jemaat Tuhan yang berada. Yaitu, sekali lagi, yang ada di Australia, ada di Eropa, ada di Amerika, dimanapun juga. Di Bogor, dimanapun Anda berada saat ini. Mata Tuhan tetap memandang melihat. Waktu kita beribadah, apa kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Persiapkan, berikan hati yang terbaik bagi Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Untuk termasuk beribadah. Jangan sekedar lakukan dengan begitu saja. Tapi lakukan dan semua itu akan dilakukan dengan baik. Dan firman Tuhan dia akan berikan telinga. Sehingga waktu Anda ada masalah, ada persoalan, ada perubahan. Waktu Anda berseru kepada Tuhan. Janji firman Tuhan pasti akan dikenalkan. Karena Dia sendiri berkata, berserulah kepada waktu apa? Waktu kita mengalami kesesakan. Waktu kita mengalami masalah. Waktu kita mengalami persoalan. Waktu kita mengalami pergumulan, tantangan, cobaan, ujian. Waktu kita berseru kepada Dia, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Penghormatan 3 ayat 11. Dan waktu Dia menjawab, saat itu baru firman Tuhan digenapkan. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang dalam keadaan kondisi seperti yang tidak menjanjikan. Tapi selama Allah ada bersama saudara saya yang kita kenal dalam Kristus itu. Tuhan dan Juru Selamat saudara saya. Kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu. Apapun juga yang saat ini, yang sedang Anda gumuli, ada dalam persoalan masalah kehidupan saudara. Di situ pun ada Tuhan yang turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Bagi anak saya mengasihi Dia yang terpanggil apa? Sesuai rencana Tuhan mengasihi Dia bukan waktu kita butuh, waktu kita beribadah. Kita juga lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun juga, waktu kita memberi, jangan kita asal sekedar rutinitas memberi begitu saja. Beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan beri apa? Hidup Anda dan saya. Alkitab berkata, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah. Berikanlah hidup, persembahkanlah hidup yang apa? Yang kudus, yang suci, yang layak, yang pantas. Berikanlah hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa di surga. Sebab itu merupakan ibadah seorang yang sejati. Ibadah bukan seperti saat ini yang kita lakukan ini. Ya sungguh baik, sangat amat baik. Tapi tidak hanya berhenti sampai di sini. Dimanapun anak-anak Tuhan, jemaat GBI Victoris Family Ministry Kota Bogor yang berada dimanapun, hidup Anda dan saya adalah merupakan ibadah. Ibadah itu tidak hanya dibatasi dalam ruang, tidak hanya seperti saat ini konteks yang kita sedang ada dalam ibadah online Zoom. Ya,
Tapi sepanjang hidup anak saya, itu pun adalah ibadah yang anak saya lakukan, kerjakan, perbuat. Dan itu yang menyenangkan hati Bapa di surga. Persembahkanlah hidupnya yang kudus. Sebab Imamat 19 ayat 2. Sebab kita tahu bahwa Tuhan selesai adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu, anak saya patut layak menjadi anak-anak Tuhan yang kudus, supaya benar-benar kita menggambarkan ciptaannya yang digambarkan segambar, serupa dengan Dia. Tidak dengan rupa yang lain. Kembali pada konteks pada mula Tuhan menciptakan victorious people, jemaat victorious yang ada di Bogor, dimanapun ada berada. Yang Tuhan ciptakan anak saya. Kejadian 1 ayat 6. Mari kita ciptakan jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Kekasih Tuhan ada dalam saya. Yang diciptakan segambar, serupa dengan. Dan kalau Anda makin segambar, serupa dengan Dia, maka otoritas yang lain, kuasa yang lain makin nyata, makin jelas. Karena di situ dikatakan, Kejadian 1 ayat 26b, Anda yang diciptakan segambar, serupa dengan Dia, supaya, kata firman Tuhan, garis bawah, supaya Anda saya berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Apakah itu? Burung di udara, ikan di air, dan seluruh binatang melata yang meraih. Bahkan seluruh ciptaan yang Tuhan ciptakan, Tuhan telah berikan otoritas bagi saya. Waktu anak saya Tuhan ambil, Kejadian 2 ayat 15. Dia mengambil jemaat ini Victorious Baptist Bogor dan berkata, dia tempatkan anak saya di Taman Eden. Supaya Anda mengelola, memelihara, menjaga. Dan Taman Eden itu telah menggambarkan, mengilustrasikan surga itu, di mana bukan nanti sekedar di sana, tapi dalam hidup Anda, dalam rumah tangga Anda. Karena firman Tuhan mengajarkan, Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaan bumi seperti di surga. Jadi nuansa surgawi itu harus bawa. Ada damai sejahtera. Sebab setiap Tuhan Yesus Kristus datang dalam hidup surat saya. Yohanes 14 ayat 27 dia berkata, Yohanes 14 ayat 27. Dia berkata, dia datang, dia selalu membawa apa? Damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Maka tadi Kolose 3 ayat 15 tadi berkata, biarlah damai sejahtera surga, damai sejahtera Tuhan yang kita kenal dalam Kristus Yesus benar-benar termaterai dalam hati seorang saya. Sehingga ada masalah, persoalan, pergumulan apapun juga. Bagi orang dunia itu satu kesulitan, satu mungkin bagi mereka satu hal yang mengecewakan dan sebagainya. Tapi anak-anak Tuhan tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita. Karena kita tahu di balik itu selalu tetap kita mempunyai pengharapan. Firman Tuhan katakan Roma 5 ayat 4. Pengharapan, kekasih-kasih Tuhan tidak mengecewakan. Sebab kasih karunia Tuhan sudah dicurahkan dalam hidup saya. Bertegas dalam Matius 28 ayat 20c. Dan ketahuilah aku menyertai kamu, kata firman Tuhan, sampai apa? Selama-lamanya. Dan Tuhan yang menyertai seorang saya. Damai sejahtera sukacita itu yang datang daripada Dia tidak terpengaruh dengan kondisi apapun juga. Kita tidak menjadi frustasi, menjadi kecewa, ya, menjadi putus asa, dan rasanya tidak dapat lakukan, kerjakan, berbuat apapun juga. Anda dan saya tetap dapat berkarya. Anda dan saya tetap dapat lakukan, kerjakan, berbuat apapun. Karena kita ada bersama dengan Dia, Sang Pencipta bumi, langit, segala isi. Mazmur 24 ayat 1. Dan bagi Dia, jelas firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil. Dan bagi kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, juga tidak ada yang mustahil. Sehingga kemarin saya lihat, ini suatu bukti nyata. Dalam keadaan seperti saat ini, semua masih bisa berpartisipasi, bisa tetap melakukan yang penuh sukacita, bahkan bisa memberi yang terbaik dilakukan untuk Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah online Zoom Bogor tetap bisa eksis, ya, tidak tertinggal, bahkan tetap oke, bahkan tetap luar biasa. Kenapa? Ada jemaat Tuhan yang doakan,
ada rekan-rekan sekerja Tuhan, bukan hanya sekedar mendoakan, ada dalam suatu kebersamaan, dalam suatu partisipasi, jemaat Tuhan apapun juga. Yang Anda lakukan, kerjakan, yang Anda berikan untuk Tuhan. Wow, kita sedang investasi sesuatu. Sebab firman Tuhan katakan, Matius 6 ayat 19. Jangan kumpulkan harta, sebab bumi ngengat dan karat dapat merusak. Pencuri dapat membongkar dan merampok. Tapi, Matius 6 ayat 20, kumpulkanlah harta sebab di surga ngengat dan karat tidak merusak. Pencuri tidak membongkar dan merampok. Dan bagaimana Anda dan saya saat ini? Waktu Anda memberi hidup Anda yang terbaik. Kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik, dan motivasi semua untuk Tuhan. Anda sedang investasi sesuatu yang baik. Melalui apa yang Anda saya lakukan, kerjakan. Kalau sekedar hanya memberikan ucapan syukur, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan kolektor Anda dan saya semua, itu hal yang kecil. Tapi yang terutama dan paling utama, persembahkanlah hidup yang kudus dan berkenan di Bapa di surga. Yang lain akan mengenai. Sebab tanpa Anda sadari, kita sedang mengenapkan saat itu. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka Tuhan yang sudah ada pada suasana, Tuhan akan tambah-tambahkan. Bahkan sampai melimpah ruah. Supaya janji firman Tuhan bagi kekasih Tuhan. Dia datang untuk memberi hidup Yohanes 3 ayat 3 ayat 16 yang Tuhan berfirman bagi saya. Dia mengasihi Anda dan saya sehingga mengutus anaknya yang tunggal. Dan anak yang tunggal saat itu dinyatakan oleh Yohanes 10 ayat 10b, dia datang untuk memberi hidup. Dan hidup yang apa? Hidup yang berkelimpahan untuk saudara saya. Dan janji firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Jangan ragu. Imani percaya. Itu pasti akan tergenapkan. Oleh karena itu, mari apapun juga. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Lakukan, mengerjakan apapun juga. Jangan sekedar lakukan. Tapi secara all out anak saya. Tadi saya sudah singgung tadi pembukaan, maka terus 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, kerjakan. Seperti yang sudah Anda dan saya lakukan. Dalam beribadah. Dalam melayani Tuhan. Dalam bersekutu. Apapun juga. Dalam berdoa. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun juga. Dan itu menyenangkan hati Bapa di surga. Dan tetap konsisten. Ya. Jangan waktu saya mood yang senang baru kita mau beribadah. Tapi dalam keadaan kondisi apapun kita. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia selalu ingin melakukan, kerjakan, perbuat yang terbaik bagi kekasih-kasih Tuhan. Tourist people yang ada di Bogor, di Eropa, di Australia, di Amerika, dimanapun Anda berada. Tuhan selalu ingin menjaga, memelihara, merawat untuk kehidupan saudara saya. Dan itulah Tuhan yang berhak. Sampai hari ini berjalan 29 tahun dalam pelayanan. Saya bagaimana merasakan pertolongan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, kemarin saya sempat sharing dengan Pak Hadi, Lydia, saya bilang, wah berkat Tuhan saya luar biasa. Sampai hari ini, tidak ada hari yang namanya hari Minggu melayani. Tuhan tidak izinkan, saya tidak bisa melayani. Sakit apapun juga itu seperti ada halangan apapun. Tapi setiap hari Minggu dalam kondisi apapun juga saya tetap dapat melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar melayani, tapi melalui kehidupan. Dan saya percaya kekasih Tuhan, di mana Anda punya kerinduan, Anda punya keinginan, di mana ada kemauan, pepatah dunia katakan di situ ada jalan. Kalau Anda dan saya minta dengan sungguh, Tuhan akan mampukan. Bahkan Tuhan akan pakai dengan heran luar biasa, ajaib. Hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, masa depan Anda, anak cucu Anda akan diberkati. Dan jemaat GBI Victorious Baptist Bogor, closing dengan ayat yang firman Tuhan katakan, dia rindu mengangkat Anda saya terus naik. Ulangan 28:13. Bukan turun, akhirnya menjadi kepala. Bukan ekor. Dan biarlah itu tergenapkan dalam kehidupan kasih Tuhan. Hidup Anda bawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Persembahkan hidupmu dan minta sama Tuhan untuk membawa jiwa. Itulah kerinduan saya melalui ibadah-ibadah yang berjalan, nama Kristus dipermuliakan. Dan pada akhirnya melalui pelayanan GBI Victorious Baptist Bogor, melalui setiap kekasih dan jemaat Tuhan dan rekan sekerja Tuhan, kita membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Inilah waktu Tuhan.
sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan Quran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Mungkin Anda di rumah ada biskuit atau kue, atau mungkin teh atau sirup. Tapi dengan iman, karena kita orang percaya hidup oleh karena iman. Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Dan di tangan saya saat ini, ada roti yang tidak beragi, firman Tuhan, yang saya menerima 1 Petrus 5 ayat 7, Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Itu janji firman Tuhan bagi suara saya pagi hari ini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab ia yang akan memelihara kamu. Kamu situ kata jamak, hidup Anda, keluarga Anda, masa depan Anda, anak cucu Anda. Waktu Anda serahkan pada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara. Selama kita berjalan dalam pimpinan, dalam kuasa, kehendak keinginan Tuhan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar, ini roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami imani percaya. Itulah tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, hal-hal yang tidak berkenan. Tapi melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan segala sesuatu yang baik yang kami rindukan tersedia melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Hormat. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Baik kekasih yang dikasih dan diberkat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman. Terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila Anda dan saya datang ke tempat ini, dengan sakit penyakit apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama ada di tempat Anda dan saya. Dengan iman, yakini, imani, percaya. Letakkan kembali tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani, percaya. Itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang bermanfaat paku, dan dia berfirman. Oleh karena bilur-bilurku, saudara saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita imani percaya. Dalam nama Yesus. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, apabila Anda sudah datang ke tempat ini, dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya, apapun juga, yakini, imani, percaya. Bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Letakkan kembali tangan kirimu di dada. Dan imani, percaya itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu, anak cucumu. Dialah Tuhan Yesus yang berperkara menyertai hidup Tuhan saya. Mari kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini, kami tahu cawanlah darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dengarkan firman Tuhan. Seberapa kali Tuhan saya makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru. Mengingatkan saudara saya, melalui tubuh dan darah Yesus, anak saya, dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, untuk dosa saudara saya. Oleh karena itu dengan iman, anak saya mati bersama Kristus, untuk kelemahan dan dosa saudara saya. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehidupan saudara saya, tapi kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya. Dan Yesus yang sama telah mati bersama saudara saya dengan iman, maka dia juga telah bangkit, supaya anak saya masuk dalam kuasa kebangkitan. Bangkit dari dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kebangkrutan, kemiskinan, segala yang tidak berkenan. Sehingga saat ini hidupmu menjadi hidup yang baru. Dan Yesus yang sama telah mati, telah bangkit bersama saudara saya dalam kuasa kebangkitan. Dia telah naik ke surga. Duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saudara saya. Roma 8 ayat 34. Menjadi perantara saudara saya. Roma 8 ayat 26. Menjadi pendoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama saat ini sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Tapi segera dia akan datang. Di awan-awan kemuliaan sebagai mempelai pengantin pria dan jemaat GB Victorious Family Ministry, kekasih-kasih Tuhan yang dipersiapkan menjadi mempelai pengantin wanita. Waktu malaikat Allah itu berseru sangkakala dibunyikan, kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, dan kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan bersama orang-orang kudus, dan Bapa di surga memateraikan saudara saya dengan persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus, makan seperjamuan muka ketemu muka, supaya di mana Yesus berada, kita berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawanlah darah Yesus? Amin. Sambut kuasa, kasih, mujizat, minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Dengan apa dapat kami balas kebaikan kasih anugerah berkat-Mu? Kami tidak akan pernah sanggup mampu melakukan, mengerjakan. Tapi dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga, dalam karya kuasa Roh Kudus-Mu Bapa,
Kami siap memberi yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik, yaitu persembahkan hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Biar itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan memberikan persembahan kita. Seperti minggu-minggu yang lalu bahwa kami di tempat ini akan memberikan secara langsung. Dan Bapak Ibu sekalian yang di rumah bisa memberikannya secara online, secara transfer dengan nomor rekening yang tertera sebentar lagi tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami yang di tempat ini akan memberikan secara langsung, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan baik kolekte, persepuluhan, diakonia, penginjilan, nomor rekening, ada 2 nomor rekening tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Sekali lagi kita bangkit bersama Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Abraham Konat-Supit. Terima kasih pula kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu agar kami mengingat segala pengorbanan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan kami, rasa syukur kami, dan kami menyadari di tengah-tengah pandemi ini kalau kami masih bisa memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kuduskan, layakkan hati dan tangan kami ketika memberi, dan semuanya kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab dialah Tuhan yang dahsyat, dialah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku percaya tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku percaya tidak ada. Sebab bagi Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Ku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Bagimu. Saudara bagi Tuhan. Mari Bapak sekalian kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak sekalian kita bangkit bersama, dan Bapak Gembala akan menaikkan doa berkat memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Terima kasih untuk setiap partisipasi Anda, kepedulian Anda, setiap pemberian yang Anda lakukan, kerjakan, perbuat. Apakah itu ucapan syukur, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan penginjilan, diakonia, kolekte yang Anda berikan, saya percaya Tuhan mencatat dan akan membalas dengan cara luar biasa saja melalui kehidupan keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan saudara saya. Itulah doa kerinduanku kepada Bapa di surga. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa untuk ibadah yang berjalan pada hari ini. Engkau berkati dengan heran luar biasa ajaib. Khususnya Tuhan, rekan-rekan sekerja Tuhan, Jemaat GB Victorious Family Ministry Kota Bogor, Bapak, yang ada di Australia, di Eropa, di Amerika, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Bapak, berkati dengan khairan luar biasa ajaib. Itulah kerinduan dan permohonan permintaan hamba-Mu, Bapak, dan genapkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka akan membawa jiwa-jiwa, Bapak, bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu, Bapak. Oh Tuhan, untuk suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, mantu mereka, mertua mereka, besan mereka, sanak famili mereka, bahkan komunitas di mana Tuhan titipkan mereka berada. Mereka bukan umat yang biasa-biasa, tapi umat yang luar biasa, di mana Engkau menyertai mereka, Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau memulihkan mereka.
Bahkan Engkau berfirman, Engkau akan angkat terus anak-anak kekasih Tuhan, jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor, terus naik bukan turun. Akhirnya menjadi kepala usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, masa depan mereka diberkati. Amin. Dengan khairan luar biasa ajaib. Itulah kerinduan permohonan-permintaan hamba-Mu. Sehingga melalui kehidupan anak-anak kekasih Tuhan, Sakarya 8 ayat 23 digenapkan, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat. Jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor dan berkata, hantarkan kami, di mana jemaat GB Victorious Family Ministry beribadah. Nah, saat ini melalui ibadah online Zoom, mereka juga Tuhan mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Bahkan nanti pada ibadah tetap muka pada waktu Tuhan izinkan nanti mereka juga akan datang Tuhan. Sebab Engkau telah pakai setiap anak-anak Tuhan, oh rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dengan khairan luar biasa ajaib, berkat-Mu mengalir dengan khairan luar biasa ajaib, sehingga menjadi satu kesaksian. Oh mereka hidup Tuhan dengan tubuh yang sehat. Mereka berdapat berkarya, berusaha, karena ada penyertaan, pertolongan, kasih anugerah berkat Tuhan, dan roh damai sejahtera sukacita termaterai dalam kehidupan kekasih-kasih Tuhan, memerintah di dalam hati mereka, sehingga hidup mereka benar-benar dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Bapa, setiap persembahan kekasih Tuhan yang mereka berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa, dengan damai sejahtera, Engkau genapkan. 2 Korintus 9 ayat 8, Engkau berfirman, Engkau sanggup mampu mengaruniakan segala sesuatu di dalam berbagai-bagai kebajikan, sehingga anak-anak Tuhan tidak berkekurangan, karena Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sekali lagi Bapa, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, maut, sampar, sakit, penyakit apapun juga, dan kami adalah tangan penyertaan-Mu. Sebab tadi Engkau berfirman 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah hidup kami kepadamu, Engkau akan memelihara dan menjaga Bapa. Dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih sekalian. Dari pagi hari ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian, di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Lydia, Pak Hadi, sebagai MGS dan pembina, dan seluruh rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan. Tetap berkarya, berprestasi. Dan jangan lupa ada ibadah online nanti jam 1, streaming. Kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Allah puji